Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidin Ayun Sayati. Saya dari program studi PGSDC. Saya di sini akan menyampaikan beberapa yang terkait tentang terorisme dan radikalisme. Pengertian terorisme dalam bahasa lebih dikenal dengan istilah al-irhab. Bisa dipahami bahwa al-irhab adalah berarti teror yang menimbulkan rasa takut. Irhabi adalah terorisme, artinya orang yang membuat orang lain ketakutan, orang yang menakut-nakuti orang lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme adalah puncak aksi kekerasan atau teroris is the effect of violence. Sedangkan terorisme adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Nah, teror adalah perbuatan semena-mena, kejam, sadis dalam usaha menciptakan rasa ketakutan. Terorisme merupakan sebuah kejahatan yang sangat berbahaya bersama dengan kasus korupsi serta narkoba. Kejahatan ini termasuk ke dalam kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga butuh penanganan secara serius dan keterlibatan semua pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Menurut Konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Menurut PBI, Biro Investigasi Federal Amerika, tindakan kekerasan melawan atau kejahatan melawan orang atau perbuatan mengintimidasi atau memaksa pemerintah, warga sipil, dan unsur masyarakat lainnya dengan tujuan mencapai target sosial tertentu. Sedangkan menurut PRPU nomor 1 tahun 2002 ke Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 adalah tindak pidana terorisme untuk mengandung unsur pelaku kejahatan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Istilah teroris tak punya agama menjadi stigmatisasi yang gencar digaungkan untuk menghindari stereotip negatif pada pemeluk agama tertentu yang akhirnya mendapat tekanan dari masyarakat. Propaganda penyebar omongan begitu saja tak cukup. Orang-orang selain Islam, terutama mereka yang mendiskriminasi, harus tahu benar kalau para terorisme itu berbeda dengan Muslim. Kegelisahan ini memuncak ketika dalam sebuah diskusi di suatu seminar membahas tentang terorisme, seorang peserta mengeluarkan perkataan yang membuat kita bingung. Tak semua orang Muslim teroris, tapi semua teroris adalah Islam, katanya. Islam itu kalimat itu adalah bukti bahwa kebanyakan orang masih tak tahu kalau Muslim juga mengecam terorisme. Pernyataan itu sekaligus pembenaran kalau orang-orang masih belum bisa memisahkan perilaku antara terorisme dalam Islam. Bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi terorisme? Pemerintah agar mengevaluasi dan meninjau ulang program deradikalisme, sebab program tersebut tidak berjalan efektif, khususnya program kontra narasi sangat tidak efektif sebab secara ilmiah itu tidak bisa dipakai menghadapi radikalisme dan terorisme. Program yang dapat dipakai oleh pemerintah dalam mencegah aksi-aksi terorisme dan radikalisme adalah program kontrawancana atau humanisasi, serta ratifikasi Konvensi PBB 2008 tentang daftar organisasi terorisme. Paham radikalisme ini sudah menyebar di lingkungan anak muda. Para terorisme melakukan penyebaran paham radikal kepada anak muda karena mereka
sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk mencuci otaknya. Teroris juga memanfaatkan tempat-tempat pendidikan seperti sekolah dan universitas untuk menyebarkan pemahamannya. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan upaya nyata dalam menanggulangi dan mencegah paham radikalisme dan terorisme dilakukan dengan bekerja sama oleh pihak Universitas Indonesia. Bentuk komitmen nyata yakni dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding MOU. Langkah lainnya dengan mengukuhkan sebanyak 60 anak muda untuk menjadi duta damai dunia maya. Nantinya mereka akan bersinergi dalam Pusat Media Damai atau PND. BNPT nantinya mereka akan bersinergi dengan Pusat Media Damai atau BNPT untuk menyebarkan perdamaian di dunia maya. Kemudian, untuk merangkul kalangan pelajar SMA dan sederajat, BNPT membuat pelatihan pembuatan video pendek kontra radikalisme dan bagaimana cara mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur. 1. Memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 2. Memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial. 4. Menjaga persatuan dan kesatuan. 5. Mendukung aksi perdamaian. 6. Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. 7. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. 8. Menyaring informasi yang didapatkan. 9. Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.